pemaparan yang saya share ke Pak Emon minggu lalu kita melakukan live bareng IDX. Nah, untuk melaju ke situ tentunya ada prosesnya Pak Emon. Mungkin ini salah satu proses ya bisa jadi untuk mengisi bahan bakar kita untuk menjemput di harga 7.500. Jadi bisa jadi ini koreksi sehat dan kalau tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti entah debt crisis ataupun nanti nilai mata uang kita melemah, ya itu kita lain lagi nanti bakalan diupdate. Tetap kami bakalan update setiap minggunya, bahkan kami update terkait pergerakan ISG. Memang major trendnya, tren jangka panjang kami di 7.500 terdekat, dan di tahun selanjutnya target investasi ya ISG kita bisa tumbuh di angka 8.000 begitu Pak Emon. Tapi kan itu ada prosesnya lah begitu Pak Emon. Jadi kami di Semua Bisa Cuan masih tetap optimis bahwasannya ya pasar modal tentunya di saham juga di sini masih bisa bertumbuh, apalagi masih ada perusahaan-perusahaan kok yang masih growth, masih bertumbuh, masih membukukan laba, masih ada potensial yang memiliki aksi corporate. Jadi kita masih optimis bahwasannya pasar modal masih bisa tumbuh begitu Pak Emon. Iya, karena tadi kan sempat disebutkan juga bahwa kalau kita lihat ya, mudah-mudahan ini dampaknya nggak terlalu besar juga, karena kalau kita lihat satu pengguna BBM itu kan banyak ojol ya, dan kalau kita lihat juga ini, dan tadi sebutkan bahwa salah satu penggerak IHSG adalah Goto gitu nih ya. Itu kenapa sempat saya tanyakan, karena memang berkali-kali kita diskusi bahwa sekarang gitu beberapa perusahaan yang berpengaruh besar terhadap IHSG adalah perusahaan-perusahaan yang market cap-nya cukup lumayan. Ada BCA tadi sebut, BRI, kemudian Goto gitu, dan pengguna retail paling banyak mungkin ya di Goto gitu nih ya. Kalau kita perhatikan, dan karena mereka tentu berada di jalan terus gitu nih. Artinya pengguna paling banyak nih ya. Ketika ada kenaikan atau apa, mungkin ini akan dampaknya akan cukup besar juga gitu nih ya. Nah, ini tentu tadi sudah disinggung ya, yang secara sekilas sudah disinggung bahwa ternyata memang pergerakannya masih cukup stabil. Akhirnya artinya kita melihat bahwa investor di pasar modal Indonesia cukup realistis melihat dari perubahan adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Karena kalau tidak, kalau kita lihat ya, fenomena sebelumnya, kenaikan BBM itu di era sebelumnya, kenaikan itu cukup luar biasa ya, tapi di era sekarang ini kayaknya sudah imun juga kita mengalami kenaikan harga BBM. Jadi sudah melihatnya investor sudah cakap lah merespon kebijakan pemerintah, sehingga kalau kita perhatikan juga turunnya IHSG juga tidak terlihat. Tapi kita nggak tahu ya, ini kan baru sekitar 1 sampai dengan 3 hari ya, atau 3 hari tepatnya kita melihat dampak secara langsung di pasar modal, dan kita melihat tidak ada satu pergerakan yang cukup signifikan ya, yang pengaruhnya ya. Kita nggak tahu, mudah-mudahan memang tidak ada gejolak yang lebih luas gitu ya. Oke. Nah, apa namanya, kalau kita bicara tadi Mas Rilo sempat menyinggung ya, atau kita coba tanya dulu ya, saya mau masuk ke salah satu sektor ya, ini karena ini juga tadi kayaknya ada ini pertanyaan nih dari Mas Irwan Oke official 07 nih, prospek sawit gimana? Nah, ini kan artinya sektor ya, kita bicara sektor. Mungkin dengan adanya kenaikan BBM ya, tadi sempat disinggung tidak semua juga dampaknya cukup besar, tapi ada beberapa yang tentu kita melihat masih cukup bagus ya. Contoh kemarin kalau nggak salah batu bara itu harganya cukup luar biasa gitu ini ya, dan itu yang makanya pemerintah juga cukup optimis bahwa akan terjadi surplus perdagangan dengan China, karena China pengguna ekspor batu bara kita juga cukup banyak ke sana gitu nih, pasti bisa jadi surplus perdagangan ini ya. Nah, ini di sektor sawit sendiri gimana, atau kita bicara sektor dulu deh, kira-kira dengan adanya kenaikan ini apakah penggerak IHSG yang dari awal tahun kita lihat sektor energi masih cukup menjadi dominan untuk menjaga atau katalis positif, walaupun ada kenaikan BBM nih kayaknya nggak begitu terdampak nih
Ini gimana Betul. semua bisa cuan.id melihat dari pengaruh kenaikan BBM terhadap sektor-sektor saham yang ada di bursa. Silakan, Mas Rido. Oke, baik, Pak Iman. Oke, kalau kita bicara terkait sektor perkebunan kelapa sawit, itu kami juga sudah menganalisa bahwasannya di tahun 2021 itu dan di tahun 2021 dan di kuartal 1 2022 itu bakalan menjadi tahun emasnya eh, perusahaan perkebunan kelapa sawit, di mana pergerakan harga komoditasnya itu mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tetapi kalau kita bicara sebagai petani, memang lebih diuntungkan begitu Pak Emon, karena dengan kenaikan harga harga sawit tersebut. Tetapi kalau kita lihat kemarin ada kebijakan pemerintah bahwasannya melarang ekspor terkait buah kelapa sawit ini atau TBS tersebut dan CPO juga. Nah, dari sini kita melihat adanya perbedaan antara sektor energi seperti oil, batu bara, dan gas dengan kelapa sawit. Itu ada perbedaan dari segi ekspornya. Kalau di sawit kita nggak bisa mengekspor waktu itu, nah tapi kalau di sektor energi seperti tambang ini segala macam itu bisa, Pak Emon. Nah, jadi di situ kurangnya, minusnya begitu dari sektor perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk kinerja memang itu melaju kencang, kayak seperti ada Lesip, Aali, kemudian ada Smart dan segala macam. Tetapi harga sahamnya justru tidak mencerminkan dari kenaikan harga sawit tersebut, Pak Emon. Malah justru sampai sekarang belum ada kenaikan sama sekali. Nah, ini juga jadi pertanyaan kami, kenapa ada terjadi sebuah anomali antara pergerakan harga saham dengan kinerja perusahaannya ini. Jadi kinerjanya bagus, tetapi harga sahamnya ini belum. Nah, ini terjadi anomalinya. Mungkin teman-teman IDX viewer semua dan sobat cuan semua bisa mengkaji lagi sebenarnya apa ini penyebabnya. Apakah ini sebuah peluang atau ini sebuah anomali yang memang belum bisa naik ataupun susah untuk naik. Apa sebabnya begitu? Jadi kita juga di sini di semua bisa cuan sebenarnya masih mengkaji itu Pak Emon terkait pergerakan emiten-emiten khususnya di perkebunan kelapa sawit. Kenapa ini terjadi anomali? Sedangkan kalau di komoditas lain itu sejalan antara harga acuan komoditasnya dengan harga saham dengan kinerjanya itu sejalan Pak Emon. Tetapi di sawit sendiri ini kita melihat pemain besarnya tuh kok cenderung flat gitu, nggak bergerak sama sekali. Nah, itu sebenarnya masih jadi tanda tanya bagi kami, ini sebenarnya peluang atau bagaimana begitu Pak Emon. Oke, ya menarik sih ini ya. Jadi ini juga bisa jadi kajian teman-teman komunitas ya terkait dengan saham-saham di kelapa sawit ya. Tadi ada beberapa, ada Ali, ada Londo Sumatera, ya Salim Ipomas, kemudian Tunas Baru Lampung ya dan lain sebagainya gitu ya. Yang mungkin tentu menjadi hal menarik, bisa aja ini menjadi sebuah peluang, nunggu momentum karena memang perputaran uang di bursa efek Indonesia itu rata-rata sehari mungkin 13 sampai 14 triliun ini ya. Betul. Karena segitu ya. Nah, kalau misalnya perputaran uang ini sekarang lagi banyak di sektor finance dan di sektor energi kayak batu bara dan sebagainya, tentu tinggal menunggu waktu nih. Ini perlu dikaji, tentunya bisa menarik karena bisa jadi peluang dan juga buat teman-teman yang memang mengikuti pergerakan saham-saham sawit menjadi sangat diharapkan nih informasi-informasi dari teman-teman komunitas untuk bisa mengkaji lebih dalam terkait dengan saham-saham di sektor perkebunan ya. Betul, Oke. Kemudian karena ya tadi bahwa kita melihat bahwa memang selalu kita melihat dari dulu ya, sebetulnya kenaikan harga saham di komoditas itu sangat tergantung dengan komoditasnya. Betul, Raymond. Itu jadi salah satu kunci buat tentunya ya para investor melihatnya seperti itu. Tapi
ternyata kok berbeda gitu nih ya dengan ini ada anomali tadi yang dikatakan oleh Betul banget. Rido. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih, masih komoditas, hutan komoditas nih, emiten komoditas minyak dan sektor transportasi, prospeknya bagaimana ya? Ini kembali kita bicara sektor ya ini ya. Jadi tentu menjadi menarik karena di sini ada sektor komoditas minyak yang artinya dia produsennya nih. Kemudian sektor transportasi artinya dia konsumennya ya. Ini tentu ada dua sudut yang berbeda nih yang bisa dilihat dari produsen dan juga konsumen gitu. Ini kita ada nggak setelah kemarin ada kenaikan, terus ada kajian terkait dengan di dua sektor ini, di sisi produsen dan juga di sisi konsumen ya. Transportasi kan menjadi konsumen ya. Ini gimana Mas Rido? Oke, baik Pak Iman. Jadi kalau untuk di sektor energi khususnya di oil atau di minyak ini memang kita menyoroti Medco dengan Elsa. Medco sebagai produksi, Elsa sebagai pendistributor yang menyalurkan BBM begitu. Nah, jadi kalau oil ini kita lihat bahwasannya justru beberapa minggu ini sedang mengalami penurunan untuk dari harga komoditasnya, tetapi masih cenderung berada di range sekitar 90 per US dollar per barelnya begitu. Nah, kalau untuk produsennya kita memang masih melihat adanya sebuah potensi kenaikan di saham Medco. Tetapi mungkin karena kemarin oil sedang mengalami penurunan kalau nggak salah 5% atau 4%, jadi ARB hari ini Medco-nya begitu Pak Iman. Jadi mungkin market panic selling terkait begitu volatilnya nih harga komoditas minyak begitu yang terjadi pada kemarin malam begitu. Jadi kalau untuk saham Medco mungkin kita bisa memanfaatkan peluang di mana ketika harga itu juga mulai kembali rebound, kita bisa memanfaatkan momentum untuk entry di saham Medco Pak Iman, untuk saham yang sebagai produsen minyak begitu. Karena di sini pemainnya kita lihat yang listing ya ada Medco begitu Pak. Jadi kalaupun Medco itu kita proyeksikan walaupun dia hutangnya besar, tetapi itu kalau tidak salah ya Pak Emon, saya pernah baca kemarin di laporan keuangannya itu liabilitas jangka panjang, di mana hutang tersebut itu sebagai hutang untuk modal usaha yang akan jatuh tempo pada tahun 2028 atau 2029. Jadi dengan adanya prospek kenaikan harga minyak dunia dan Medco sekarang sedang mengalami keuntungan sekitar 4 triliun di semester pertama, itu menjadi trigger bahwasanya Medco ini sahamnya masih bisa potensi upside begitu Pak Emon, dengan asumsi target kita dikoreksi 850 sampai 860. Jadi di sini ada support kuat Medco di sekitar 850 sampai 860, kemudian dengan target di harga 1250-an Pak Emon. Jadi di sini masih ada range untuk kenaikan dari segi pergerakan harga sahamnya. Tetapi kita perlu juga melihat pergerakan komoditasnya, karena yang menjadi trigger ketika kita entry atau kita membeli suatu saham di saham-saham komoditas, ya yang utama kita harus melihat harga komoditasnya, harga acuannya. Kalau misalnya harga acuannya itu turun, ya otomatis secara tidak langsung harga itu pasti bakalan mengikuti harga komoditasnya, harga sahamnya. Kecuali kayak tadi seperti saya bilang, harga sawit dengan harga sahamnya itu sedikit terjadi anomali begitu. Tapi kalau di minyak atau seperti di batu bara ini cenderung mengikuti pergerakan harga acuannya begitu. Jadi kalaupun kita mau entry di saham produsennya Medco, itu bisa perhatikan level support di 850 sampai 860 dengan target 1250 dan batasin cut loss di 750. Jadi itu untuk saham produsennya masih ada potensi untuk kenaikan. Nah, untuk saham pendistributor mendistribusikan minyak itu kita bisa melihat di saham Elsa, di mana saham Elsa ini dimiliki oleh Pertamina ya. Kita tahu bahwasannya saham Elsa ini sebagai pengendalinya itu Pertamina. Nah, memang terjadi pergerakan yang cukup lama itu
Elsa mengalami sideways besarnya dari tahun 2017 hingga sampai 2022 ini. Jadi terjadi range yang cukup lebar dari pergerakan harga saham Elsa tersebut, dari range sekitar 250-an sampai 350-an. Itu terjadi range yang cukup lebar dan itu betul-betul lama sideways-nya begitu Pak Emon. Jadi dengan kenaikan harga minyak ini juga kedepannya ya bakalan berdampak secara tidak langsung kenaikan harga sahamnya begitu Pak Emon. Nah, kita juga berbarengi dengan kinerja perusahaannya, bagaimana secara fundamentalnya perusahaan tersebut bertumbuh atau tidak begitu ya. Kalau misalnya mengikuti sesuai dengan harga komoditas secara valuasinya naik, ya kenapa tidak? Nggak ada yang menjadi alasan bahwasanya perusahaan tersebut nggak bisa naik harga sahamnya kalau memang perusahaannya bagus dan market juga sedang bagus begitu Pak Iman. Oke, ya. Jadi kalau di Elsa dan Medco begitu Pak Iman. Ya, itu dari sisi produsen ya. Kalau kita perhatikan memang Elsa selalu di atas 300 ya. Mungkin beberapa kali pernah nembus di 300, tapi akhirnya kembali lagi ya. Seiring dengan harga tentunya yang masih cukup menarik investor melihatnya. Nah, dari sisi ini nih, untuk sektor transportasi, apakah terdampak nih dengan kenaikan harga BBM? Ini kita melihatnya gimana nih untuk sektor transportasi? Oke Pak Emon, memang kalau dari sektor transportasi memang itu pasti bakalan terdampak dengan kenaikan harga BBM karena kan bahan bakar mereka tentunya kan minyak untuk menggerakkan roda dan menggerakkan kapal mereka kalau misalnya dia lewat jalur laut begitu. Jadi ya lihat tadi kalau memang harga minyak naik otomatis nanti harga jual dan harga untuk sewanya pasti ya ikut naik. Tetapi kalau memang nggak naik harga sewanya, harga jualnya nggak naik, ya tentu ya terjadi adanya cost yang lebih besar begitu. Sama seperti misalnya ketika harga sawit turun, tapi pupuknya nggak turun. Nah, itu sama saja jadinya bebannya lebih besar begitu ya. Seharusnya ketika misalnya harganya sawit turun ya pupuk juga ikut turun, dan kalau ketika harga minyak naik ya harga jualnya pun juga akan ikut naik begitu, atau ongkosnya begitu, ongkos transportasinya ya contohnya kayak di darat sekarang gitu kan, ojol ya itu tarif angkot dan ojol pasti bakalan ikut naik begitu karena ya mengikuti dengan berapa persen kenaikan dari BBM tersebut, yaitu udah ada kalkulasinya, hitung-hitungannya terkait berapa kenaikan BBM dan berapa pula kenaikan ongkos yang mereka terapkan yang sepantas dan sewajarnya begitu Pak Emon.